Pemirsa, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berani dan blak-blakan. Siapa yang disentil Megawati dalam pidatonya kali ini? Kita sudah bersama dengan Muhammad Saiful Mujab, juru bicara PDIP di sambungan Zoom. Selamat sore Mas Mujab. Baik, selanjutnya juga di studio sudah hadir bersama kita Bang Slamet Ginting, pengamat komunikasi politik yang akan nanti menerjemahkan apa yang disampaikan atau pidato politik dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Siap. Baik. Langsung saja kita ke Bang Ginting. Bang Ginting, ya. Ini kan Ibu Mega dalam pidato politiknya ini yang paling dinantikan. Nah, Anda melihat seperti apa sih pidato yang disampaikan oleh Ibu Mega, salah satunya menyindir soal KPK yang mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Ya, ini adalah pernyataan pertama secara resmi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dinyatakan sebagai tersangka. Dan dalam pidato-pidatonya itu jelas, baik secara implisit maupun eksplisit, itu menyatakan bahwa ada ketidakadilan terhadap kadernya. Bahkan Megawati menyampaikan gitu, hubungannya dengan Presiden Prabowo, yang dia sebut dengan Mas Bowo, bahwa kalau misalnya pertemuan kami sesama ketua umum partai politik, kira-kira kalau anak buahnya Mas Bowo diperlakukan seperti itu, saya kira perasaannya akan sama, bahwa kami akan melawan dalam pengertian mengapa ada ketidakadilan, padahal seharusnya banyak tersangka yang bisa disebutkan, yang bisa dilakukan oleh KPK. Jadi sindiran-sindiran ini dalam pidato kali ini banyak sekali tertuju kepada KPK, kemudian pada kepolisian, misalnya TSM dan lain-lain. Dalam pemilu misalnya, ada yang menang, ada yang dimenangkan, ada yang kalah, dikalahkan. Nah, ini kalau memang menang harusnya menang, jangan dimenangkan, atau kalah ya kalah, tapi jangan dikalahkan. Ini betul-betul retorika politik. Retorika adalah upaya membujuk secara persuasif pihak-pihak yang diajak berkomunikasi agar terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh aktor politik sebagai komunikator politik. Inilah retorika Megawati untuk mempengaruhi audiens, terutama juga kadernya, dan kebetulan Ketua Umum menyelenggarakan ulang tahunnya sekarang secara sangat sederhana ya. Padahal setahun lalu kita tahu penyelenggaraan di Ancol, dan tahun lalu Presiden Jokowi juga tidak hadir, hanya diwakili oleh Wakil Presiden Muhammad Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin. Dan yang menarik sekarang adalah Presiden yang baru itu tidak diundang. Ada apa gitu? Padahal Prabowo sempat memberikan sinyal bahwa kalau saya diundang ke acara PDIP, mungkin saya akan menggunakan dasi merah begitu ya. Sebagaimana dia diundang oleh PAN pakai dasi biru, diundang oleh Golkar pakai dasi kuning. Jadi Megawati ingin memberikan pesan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto itu hubungan yang sangat baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ini pesan menarik menurut saya. Pesan yang menarik tersebut adalah hubungan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto sangat baik. Kami ingin mengkonfirmasinya kepada Mas Mujab yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Mas Mujab, kita ketahui bahwa dalam perayaan hari ulang tahun PDIP kali ini, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir. Apakah ada alasan khusus, Mas Mujab? Seperti yang disampaikan bahwa pada konferensi pers sebelumnya, bahwa untuk undangan terhadap Presiden Prabowo Subianto insya Allah akan dilakukan pada saat kongres nanti. Sehingga kami fokus PD Perjuangan merayakan ulang tahun yang ke-52 secara internal, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kami merayakannya secara sederhana, hikmat, dan juga didominasi oleh pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, sehingga kami rasa tidak perlu untuk mengundang pihak eksternal, karena niat dari perayaan ulang tahun yang ke-52 ini adalah untuk mensolidkan internal di tengah tahun-tahun politik yang berat ini. Baik, Mas Mujab, ini kan yang menarik dan selalu dinantikan dalam HUT PDIP, salah satunya adalah pidato politiknya Ibu Mega. Nah, pidato politik Ibu Mega kali ini menyentil salah satunya KPK dan kepolisian. Anda menilainya seperti apa?
Mas Mujab. Mas Mujab, dapat mendengar suara kami? Ya, Ya. dapat mendengar. Tadi pertanyaannya Silakan. jelas, Mas Mujab, boleh dijawab. Kalau tidak akan kami ulang sekali lagi untuk pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Ini kan Silakan boleh diulang, Mas. baik, pidato politik dari Ibu Megawati ini kan menurut saya menarik ya. Salah satunya adalah menyentil KPK yang mentersangkakan Pak Hasto. Kemudian juga menyentil aparat dari kepolisian dalam konteks pemilu. Anda menilainya seperti apa? Iya, ulang tahun kali ini juga kan tidak bergerak di ruang hampa ya, di mana dalam konteks-konteks sekarang ini PD Perjuangan menghadapi berbagai macam tantangan, baik tantangan dalam pilkada kemarin yang kita di beberapa daerah gitu ya, yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, kita menemukan TSM yang melibatkan aparat kepolisian atau yang kita sebut sebagai parcok. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kasus atau status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan ini tidak lepas dari konteks politik, di mana sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya PD Perjuangan memecat Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, dan ada 27 kader PD Perjuangan yang dipecat pada bulan Desember. Kemudian tidak lepas juga dari konteks-konteks yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Mega semakin menegaskan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK saat ini tidak lepas dari nuansa politik dan tidak lepas dari apa yang kami sebut sebagai KPK edisi Jokowi gitu, di mana kasus-kasus yang dilakukan atau kasus-kasus yang diserang saat ini adalah kasus-kasus yang melibatkan lawan-lawan politik Jokowi, melibatkan orang-orang yang selama ini vokal terhadap kiprah dari Jokowi. Baik, Mas Mujab. Sementara itu, pemirsa, dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-52, Ketua Umum PDI Perjuangan menceritakan keterkejutannya saat mengetahui calon yang diusung PDI Perjuangan kalah dalam Pilpres 2024. Ya, Megawati pun mengungkapkan alasan perayaan ulang tahun PDI Perjuangan kali ini berlangsung secara sederhana. Ditutup-tutupi. Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah. Baik, saya ingin ke Bang Ginting mengomentari pidato politik tadi yang baru disampaikan oleh Ibu Megawati. Iya, ini menarik ya bahwa PDI Perjuangan itu menjadi pemenang pemilu legislatif tapi kalah dalam pemilu presiden. Jadi semacam juara tanpa mahkota begitu ya. Nah, Megawati juga mengungkapkan bahwa kok suaranya kecil sekali ya. Suara hampir hanya sekitar 16%-an. Tapi kemudian untuk pemilu presiden, tapi nyatanya pada November kemarin juga pemilu legislatif suaranya tidak terlalu jauh dari 16%, hanya sekitar 16-17%. Artinya apa? Ada kemunduran PDIP dalam perolehan suara dalam pemilu legislatif. 5 tahun lalu berhasil memperoleh suara sekitar 18%. Sekarang turun. Nah, ini juga menandakan bahwa ini waktunya sebenarnya bahwa PDIP harus melakukan refleksi total dalam peringatan ulang tahunnya, terutama kekalahannya di dalam pemilu presiden, kemudian juga kekalahannya di kandang banteng terutama di Jawa Tengah, dan juga ada kasus suap yang menyertai Sekjen PDI Perjuangan. 3 hal ini menjadi catatan bagi para analis politik bahwa
PDIP harus juga memberikan jawaban ada apa sesungguhnya di dalam partainya, dan Megawati juga mengungkapkan bahwa dia tidak menyuruh kadernya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah misalnya. Bukti yang dilakukan kader di DPC Solo hari ini melakukan cap jempol darah yang dilakukan di kain 52 meter dan kadernya sekitar 2.000-3.000 meter. Megawati mengaku bahwa dia tidak menyuruhnya, tapi kira-kira hidup mati bersama Megawati bahwa kadernya itu walaupun di kawasan tempat tinggal Jokowi, dia tetap komit untuk mendukung Megawati dan menunjukkan loyalitas, menunjukkan soliditas bahwa ini bukan semata-mata kematian dari PDI Perjuangan. Dan mungkin seperti peristiwa 2004-2009, kita ingin menunggu sebenarnya apakah Megawati sebagai ketua umum akan mendeklarasikan dirinya, partainya sebagai satu-satunya partai oposisi. Dulu pada saat SBY menjadi presiden, kekalahan Megawati 2 kali di pemilu presiden 2004-2009, deklarasi menyatakan PDIP akan menjadi partai oposisi, dan partai oposisi bukan berarti tidak terhormat, sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Ya, Mas Mujab, juga kami ingin mendapatkan bagaimana tanggapannya terkait dengan pidato dari Megawati yang telah menyinggung sedikit kekalahan dari Ganjar dan juga Mahfud. Mas Mujab. Iya, pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini divalidasi oleh berbagai macam temuan, misalnya yang dilakukan oleh film dokumenter Dirty Vote, dan terakhir status sebagai nominasi pemimpin paling korup dari OCCRP yang menyebutkan bahwa salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melakukan rekayasa terhadap pemilu. Sehingga kekalahan Ganjar Mahfud sebagai pasangan calon yang diusung oleh salah satunya dari PD Perjuangan tidak bisa kita lepaskan dari konteks di mana pemilu pada 2024 kemarin penuh dengan rekayasa, terus kemudian pelanggaran secara TSM, yang hal tersebut juga menjadi salah satu poin tuntutan pasangan calon Ganjar Mahfud pada saat di Mahkamah Konstitusi. Dan pada saat itu juga memang putusan MK menggagalkan gugatan, tetapi ada fakta-fakta pengadilan yang akhirnya disampaikan. Misalnya setelah itu ada putusan MK yang melarang untuk melakukan politisasi bansos. Hal ini kan menyebabkan sebenarnya fakta-fakta yang terjadi pada saat pemilu 2024 kemarin, terutama dalam Pilpres, ini menunjukkan adanya penggunaan infrastruktur negara, aparat, dan lain sebagainya yang menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis, dan ini divalidasi oleh berbagai macam temuan dari pihak independen, Dirty Vote, OCCRP, dan lain sebagainya. Ya, Mas Mujab, yang menarik juga adalah pidato politik Megawati Soekarno Putri ini yang menjelaskan soal kelihayannya dalam bersilat politik, sehingga memenangkan kontestasi di Jakarta dan juga beberapa daerah. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Iya, karena sekarang ibu nih, sekarang loh aku baru ketawa-ketawa. Tadinya itu kalau Toto pagi nih, Toto ini dibilang sama ajudan, Ibu Pak Hasto sudah datang. Gitu. Terus aku udah mikir, oh poneh ki, bikin pusing aku we. Iya, tapi kan keren. Kerennya apa? PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Hore, coba siapa nyangka? Padahal waktu itu mau nangis, mau marah. Ketika, Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki yang gawe-gawe senario ki, maaf, 1000 maaf, bodoh, apa?
ngambil mau Bali. Oh, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat ngono kan. Wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu. Orangnya namanya kan Gajah. Wakilnya itu dulu dari Buleleng. Aku tuh kenal semua loh. Lah iya pokoknya aku Gajah. Baik, saya ingin ke Mas Mujab. Mas Mujab, ini bagaimana komentarnya terhadap Ibu Megawati yang menyatakan Ibu Megawati ini jago bersilat politik gitu, ditunjukkan dengan Jakarta dan beberapa daerah ini dapat dimenangkan oleh kader dari PDI Perjuangan. Iya, ini sebenarnya menunjukkan betapa matangnya dan kemudian jagonya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam memimpin PDI Perjuangan di saat krisis seperti sekarang ini. Di tengah gempuran apa yang terjadi di pemilu legislatif, PDI Perjuangan masih menasmikan diri sebagai pemenang pemilu. Kemudian pada momen pilkada, di mana PDI Perjuangan di beberapa daerah menjadi pengusung tunggal, dan itu pun banyak mendapatkan berkah dari putusan MK yang terjadi di Agustus 2024, PDI Perjuangan justru berhasil meningkatkan dari 6 provinsi di gelaran pilkada sebelumnya menjadi 14 provinsi. Jadi ini menunjukkan satu prestasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri di tengah gempuran dan lain sebagainya. Termasuk juga di DKI Jakarta, bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri dengan insting politiknya mencalonkan seorang Pramono Anung yang elektabilitasnya dipotret dalam berbagai macam lembaga survei hanya 0,1%, dan kemudian secara luar biasa berkat kerja-kerja relawan, kerja-kerja partai dan lain sebagainya berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta dengan monumental 50,07%. Ini kan membutuhkan satu keberanian, pertimbangan yang matang, dan tentu sepak terjang dan ahli silat di PDI Perjuangan, dan satu-satunya ahli silat yang dimiliki oleh PDI Perjuangan saat ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik. Ahli silat yang diperoleh oleh PDI Perjuangan, Mas Ginting, ini bisa dikomentari. Apakah ini memang menunjukkan kelihayan dan juga matangnya PDI Perjuangan? Ya, PDI Perjuangan ini adalah partai tertua. Kalau kita lihat dari garis belakang berdirinya PNI, berarti usianya sekarang sesungguhnya 98 tahun. Jadi 2 tahun lagi persis 1 abad. Nah, Megawati posisinya memang tidak tergantikan di PDIP. Dia adalah katalisator yang bisa mempersatukan kader-kadernya. Nah, tadi Megawati juga mengungkapkan bahwa ini sebenarnya masih orde baru apa sudah reformasi sih? Kok seperti ini? Kok seperti ada artinya partainya diobok-obok begitu ya, dalam pengertian tentu publik juga mengingat peristiwa kuda tuli yang diungkapkan Megawati. Ya, peristiwa 27 Juli 1996 ketika melawan Orde Baru. Waktu itu memang akhirnya PDI tergantikan oleh PDI Suryadi. Tapi kemudian setelah era reformasi, PDI yang kemudian berganti nama menambahkan kata perjuangan, maka Megawati mengatakan bahwa esensi dari kader PDIP adalah perjuangan. Karena itu tidak bisa ada pengkhianatan dan lain-lain. Tidak boleh ada kira-kira orang yang tidak patuh, tidak turut pada kata-kata ketua umum. Nah, yang menarik adalah hasil Rakernas PDIP bulan setengah tahun yang lalu yang meminta kembali Megawati untuk menjadi ketua umum lagi pada Kongres bulan April mendatang. Ini juga sekaligus menjadi pertanyaan bagi publik. Sampai sejauh mana partai yang tertua ini menjalankan regenerasi politiknya. Karena di dalam politik itu harus ada rekrutmen politik, ada kaderisasi politik. Ini yang harus dijawab oleh PDI Perjuangan begitu. Bang Ginting, tapi apakah benar-benar jago silat? Karena mengingat daerah-daerah atau provinsi-provinsi besar, ini kan juga kita lihat bahwa PDIP kalah nih. Iya, ya, tapi dalam beberapa hal misalnya ternyata untuk tingkat kota dan kabupaten terjadi peningkatan juga. Betul. Jadi memang di Jawa Tengah yang dikemukakan bahwa ada indikasi TSM gitu ya, bahwa diserang secara TSM. Tadi juga diungkapkan bahwa Bali yang juga kandang banteng ternyata tetap menang. Jadi oke lah Jawa Tengah kalah, tapi Bali tetap menang. Dan yang menarik adalah Jakarta yang
menjadi barometer. Kalau dulu PDIP mencari tokoh dengan elektabilitas dan popularitas tinggi seperti Ganjar, tapi untuk Jakarta PDIP sudah berubah pikiran bahwa ternyata bukan jaminan elektabilitas dan popularitas akan selalu memenangkan. Ternyata buktinya adalah Pram dan Sidul bisa menang. Nah, yang menarik adalah resultante antara PDIP dengan Jokowi, di mana seperti ini bejana berhubungan. Kalau PDIP kuat, maka Jokowi lemah. Begitu juga sebaliknya, Jokowi kuat, PDIP lemah. Ini menarik untuk dikaji. Artinya bukan hanya soal ketokohan, tapi ada mesin partai juga yang bergerak di situ. Tadi juga sempat disampaikan oleh Megawati bahwa kemenangan ini juga atas ketahuan ataupun kenalan ataupun bisa dikatakan Megawati memiliki jawara-jawara yang diketahuinya sehingga Jakarta ini sudah di dalam genggaman oleh PDIP. Nah, Mas Mujab, ini bisakah Anda menjelaskan sebenarnya skenario apa hingga akhirnya PDIP bisa memenangkan jika dikatakan tadi di kandang banteng adalah di Bali dan juga di Jakarta yang menjadi barometer, Mas Mujab? Ya, tentu dengan track record politik yang begitu panjang, apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri memulai karir politiknya sebagai Wakil Ketua DPC PDI saat itu di Jakarta Pusat, ini memang ada jaringan-jaringan atau sel-sel pendukung dari PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya bergerak juga untuk memenangkan Pramdul di Pilkada DKI Jakarta 2024 kemarin. Sehingga rekam jejak yang panjang, strategi, kejelian strategi, dan lain sebagainya ini akhirnya berbuah manis, terutama di daerah-daerah strategis seperti Bali yang memang sudah menjadi kandang banteng sejak lama, gitu ya. Bahkan kemenangannya cukup masif, gitu ya. Kita hanya kehilangan di satu kabupaten di seluruh Pulau Bali, kemudian di Jakarta kita bisa mengangkat tokoh dengan elektabilitas yang bahkan tidak terukur ya, 0,1%. Sampai akhirnya memenangkan dalam satu putaran. Ini menunjukkan kejelian strategi, kemudian aktivasi jaringan yang dilakukan, serta adaptasi dari PD Perjuangan dalam konteks yang sekarang. Apalagi kita bisa melihat narasi-narasi yang selama ini dihembuskan oleh pihak lawan, gitu ya, asal bukan banteng dan lain sebagainya, tetapi kemenangan kader-kader PD Perjuangan yang meningkat gitu ya pada level kabupaten kota atau bahkan provinsi yang sebelumnya 6 provinsi menjadi 14 provinsi, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kader-kader dari PD Perjuangan yang dicalonkan dalam Pilkada 2024 kemarin termasuk di Jakarta dan Bali ini memang beresonansi dengan kepentingan masyarakat. Baik, kita masih akan terus melihat ya bagaimana gebrakan PDIP untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih Mas Mujab, terima kasih juga Bang Ginting telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu.